Saat ini saya berada di Sekolah Alam Adiba, sekolah alam satu-satunya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan menjadi sekolah alam nomor 2 di Provinsi Jambi dari 4 sekolah alam. Didirikan oleh seorang anak muda. Baik, untuk sejarah di awal tahun 2011 selesai saya kuliah di Universitas Andalas Padang gitu. Ketika kembali pulang kampung, jadi idealis seorang mahasiswa yang sudah lulus ingin mengembangkan daerahnya. Nah, ketika itu karena memang ada minat dan bakat di pendidikan, kepikir untuk mendirikan sekolah. Jadi awal kita berdiri itu kita mendirikan PAUD. PAUD ketika itu konsepnya masih IT, Islam Terpadu. Jadi di tahun 2011, di tahun 2014 kemarin baru kita mendirikan sekolah dasar. Nah, ketika sekolah dasar berdiri baru kita mengembangkan konsep sekolah alam. Kenapa kita ambil konsep sekolah alam? Sebenarnya banyak kegiatan di PAUD itu lebih mengarah ke sekolah alam metodenya, sehingga kita berpikiran wah ini sebenarnya metode kegiatan kita, konsepnya itu sebenarnya sekolah alam. Maka berdirilah sekolah alam di tahun 2014, sehingga posisi PAUD dan SD ketika itu dalam lingkup sekolah alam Adiba Tebo seperti itu. Kalau untuk PAUD itu 40-an siswa, kalau untuk SD 60 siswa. Satu angkatan. Sudah berapa tahun kelulusan berarti? Kalau kelulusan untuk SD itu baru perdana yang kemarin. Lulus kelas 6 SD. Iya, baru perdana. Jadi udah ada yang kelas 6-nya. Seperti itu. Dan itu anak-anak dari lokasi yang jauh, dari Pulau Temiang, dari seberang, dari kecamatan yang berbeda, sehingga akhirnya orang tua dari tempat jauh mengharapkan ayo kasih kami boarding gitu, asrama. Makanya kita untuk anak-anak jauh kita sediakan asrama. Oh, ada boarding juga ya, Kak. Ada berapa orang? Banyak. Ada 8 anak sama anak saya 2 orang. Oh, yang di boarding. Berarti anak SD sudah di boarding. Karena kebetulan jauh mungkin dari Sungai Karang nyebrang sungai, dari Pulau Temiang. Berarti tantangannya lebih berat lagi ya, Kak? Pasti tantangannya pasti berat karena lebih tuntutan tanggung jawab kita, kemudian kualitas kita benar-benar harus kita buktikan kalau kita benar-benar sekolah yang berproses untuk ingin berkualitas. Gitu. Tambahan untuk kurikulum kita tetap memakai kurikulum dinas, kemudian kita memakai kurikulum sekolah alam seperti itu. Jadi ada kombinasi. Perbedaannya kalau boleh dijelaskan itu sebenarnya seperti ini. Kalau kurikulum dinas itu semua kompetensi dasar yang ada di dinas itu semua kita pakai gitu. Tambahannya di sekolah alam itu berdiri dengan konsep 4 pilar. Jadi ada akhlak, kemudian logika, leadership, dan bisnis. Jadi akan terlihat nanti perbedaannya di akhlaknya. Ajarannya itu semua materi lebih banyak ke akhlak. Kemudian logika hampir sama dengan sekolah dinas, kurikulum dinas, hanya perbedaannya di metode pembelajarannya yang sedikit lebih banyak eksplorer, lebih banyak eksplorasi seperti itu. Dengan metode namanya di kita itu belajar bersama alam. Kemudian yang ketiga itu leadership. Jadi kita lebih fokus ke leadership anak, dan itu melalui pengalaman, bukan melalui teori. Lalu yang keempat itu bisnis. Jadi kalau kita katakan sekolah bisnis sejak usia dini. Wow. Outputnya adalah
secara garis besar itu dari sekolah alam akan lahir anak-anak yang ketika mereka berumur 15 tahun itu sudah akil balik. Nah, jadi kalau sekarang anak-anak banyak yang sudah balik tapi belum akil. Nah, jadi ditempalah di sekolah dasar mulai dari usia dini, sekolah dasar, dan di menengah nanti kita bagaimana menanamkan leadership lebih kuat lagi ke anak-anak sehingga setamat mereka ketika mereka berumur 15 tahun itu mereka sudah berpenghasilan. Jiwa kepemimpinan mereka sudah tumbuh gitu. Kemudian mereka berakhlak dan pastinya cerdas. Nah, sehingga kita kembali ke masa-masa Rasulullah, kejayaan Islam, kemudian bagaimana pemuda-pemuda Indonesia ketika proklamasi, ketika pergerakan Indonesia itu muncul adalah anak-anak muda gitu. Kita ingin mengembalikan hal-hal seperti itu, kegemilangan Indonesia, kegemilangan Islam itu ingin kita kembalikan di era milenial seperti ini itu. Sehingga mereka ketika mukallaf itu mereka sudah siap, bahkan targetnya itu ketika mereka harus nikah usia dini itu mereka sudah siap secara ekonomi, secara mental seperti itu. Karena lebih kepada kebutuhan. Jadi ketika anak-anak sudah mulai merasa nyaman, betah, kemudian orang tua merasa cocok dengan konsep kita, akhirnya mereka ada tuntutan, Bu, ya, kami cocok nih sekolah ini gitu. Buatlah Bu, dirikanlah Bu sekolah menengahnya. Itu salah satu alasan kenapa kita harus memang kedepannya harus mendirikan sekolah menengah. Kemudian keberlanjutan tadi itu konsep yang sudah ada, anak yang insya Allah sudah kita tempa dengan bagus, maka harus ditindaklanjuti, harus ada jenjang lebih lanjutnya agar ini yang mereka dapatkan itu memang seperti itu komplit dan memang bertahan di dirinya, sudah membudaya di dirinya nilai-nilai yang kita tanamkan.